PT Adikarya Tbk merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 11,3 triliun hingga September 2021. Jumlah ini naik sebesar 82,3% dibanding perolehan kontrak baru pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 6,2 triliun rupiah. Corporate Secretary Adikarya Farid Budianto mengatakan untuk rencana perolehan kontrak baru pada kuartal 4 2021, perseroan saat ini tengah mengikuti proses tender untuk beberapa proyek perkereta apian, proyek infrastruktur, proyek gedung, serta proyek lainnya. Tahun ini perseroan masih optimistis untuk memperoleh peningkatan capaian kontrak sebesar 20 hingga 25%. Nilai kontrak ini merupakan gabungan dari seluruh kontrak yang ada dari berbagai lini bisnis yang perseroan miliki. Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada kuartal ketiga tahun 2021 meliputi lini bisnis konstruksi sebesar 91%, properti sebesar 8%, dan sisanya lini bisnis lainnya. Kontrak ini juga meliputi berbagai tipe pekerjaan yang terdiri dari proyek gedung sebesar 27%, jalan dan jembatan sebesar 32%, proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 41%. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 34%. Sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 10%, sementara proyek kepemilikan swasta atau lainnya sebesar 56%. Anak usaha Adikarya, PT Adi Komuter Property atau ACP berencana melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering IPO saham tahun ini. Perseroan sudah menunjuk underwriter. Sekretaris Perusahaan Adi Komuter Property, Adi Sampurno mengungkapkan setelah menunjuk underwriter, pihaknya masih mendiskusikan mengenai rencana pelaksanaan IPO. Diskusi juga dilakukan untuk target dana yang bisa diraih. Pasalnya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Direktur Keuangan, Manajemen Resiko, dan SDM Adi Komuter Property Muhammad Yusuf menjelaskan, perseroan berencana melakukan IPO pada kuartal 4 2021. Dari aksi IPO itu, perseroan bisa menargetkan perolehan dana sebesar 1,7 triliun rupiah. Pemirsa, PT Adikarya Tbk melalui anak usahanya PT Adi Komuter Property menggandeng China Railway 22 Bureau Group Corporation atau CR20G guna merampungkan sejumlah proyek hunian berkonsep Transit Oriented Development atau TOD. Direktur Utama PT Adi Komuter Property, Rizkan Firman mengatakan CR20G akan menjadi mitra kerjasama pengembangan lahan yang berada di LRT City Tebet, LRT City Cikunir, LRT City Bekasi, Green Avenue, Adi City Sentul, dan LRT City Cibubur. China Railway 20 Bureau Group Corporation merupakan perusahaan jasa konstruksi infrastruktur, konsultan teknik dan desain, real estate, jasa investasi, manufaktur, peralatan, membangun, jalan kereta api, jalan raya, jembatan, terowongan, stasiun kereta bawah tanah, jalan raya, dan proyek terkait.
Pemirsa, hunian yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development atau TOD di wilayah Jabodetabek dan harga yang terjangkau menjadi impian dari para milenial serta mendukung mobilitas dan gaya hidup kesehariannya. Co-founder Finansia Consulting, Eko Endarto menyebutkan kesulitan kaum milenial untuk mendapatkan hunian terjadi karena tidak seimbangnya kenaikan harga hunian dengan penghasilan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah sekitarnya. Eko optimistis dari sisi penghasilan, milenial saat ini semakin gigih mencari pendapatan sampingan. Dalam operasional hariannya, PT Adikarya Tbk didukung oleh sejumlah anak usaha. Berikut anak usaha Adikarya yang disertakan dalam laporan kepada Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas prospek bisnis dan saham Adikarya. Corporate Action segera kembali.